أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 10. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka tidak dapat menolak Allah, yakni siksanya sedikit pun, dan merekalah bahan bakar api neraka. Dibaca Waqut, artinya bahan untuk pembakaran. Ayat 11. Tafsirnya, seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka, seperti kaum Ad dan Samud, mereka mendustakan ayat-ayat kami hingga dicelakakan Allah, dibinasakannya, disebabkan dosa-dosa mereka. Perkataan ini menafsirkan perkataan yang sebelumnya. Dan Allah sangat keras siksanya. Ayat berikut turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari Perang Badar, maka jawab mereka, janganlah kamu terperdaya mentang-mentang berhasil membunuh gerombolan Quraisy yang kacau balau, dan tidak tahu memegang senjata. Ayat 12. Tafsirnya, katakanlah, hai Muhammad kepada orang-orang kafir kepada golongan Yahudi itu, kamu nanti akan menderita kekalahan, memakai huruf ta, dan yak, di alam dunia ini dengan dibunuh, ditawan dan membayar upeti, dan itu telah terjadi, dan akan dihimpun, juga dengan memakai huruf ta dan yak, di akhirat nanti ke neraka jahanam lalu memasukinya, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk hamparan tempat tinggal. Ayat 13. Tafsirnya, sesungguhnya bagi kamu ada tanda, atau pelajaran, lalu hal itu disebutkan untuk penjelasan pada dua golongan, dua puak, yang bertemu di hari Badar untuk berperang, segolongan bertempur di jalan Allah untuk menaati perintahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Mereka berjumlah 313 orang laki-laki termasuk beberapa orang berkuda, 6 buah ketopong besi dan 8 buah pedang, sedangkan kebanyakan mereka adalah berjalan kaki. Dan yang lain kafir, yang melihat kaum muslimin berjumlah 2 kali lipat mereka, artinya jumlah mereka kaum muslimin kelihatan 2 kali banyak dari jumlah mereka, yang lebih kurang 1000 orang, yaitu penglihatan dengan mata kepala artinya menurut pandangan lahir. Ini termasuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang berjumlah sedikit. Dan Allah menyokong, menguatkan dengan pertolongannya siapa yang disukainya untuk ditolong. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya yang disebutkan tadi, menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran pula, lalu kamu beriman? Ayat 14. Tafsirnya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada syahwat, yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu, sebagai cobaan dari Allah, atau tipu daya dari setan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak, yang berlimpah dan telah berkumpul berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan atau baik, binatang ternak, yakni sapi dan kambing dan sawah ladang, atau tanam-tanaman. Demikian itu, yakni yang telah disebutkan tadi, merupakan kesenangan hidup dunia. Di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman, dan bukan lainnya. Ayat 15. Tafsirnya, katakanlah, hai Muhammad kepada kaummu, maukah saya sampaikan kepadamu, saya beritahukan apa yang lebih baik dari yang demikian. Yakni yang disebutkan dari berbagai syahwat tadi. Adapun pertanyaan di sini berarti pengukuhan. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dari kemusyrikan, di sisi Tuhan mereka, menjadi kabar sedangkan muktadanya adalah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka artinya ditakdirkan kekal di dalamnya, jika mereka memasukinya, dan istri-istri yang disucikan, dari haid dan lainnya yang dianggap kotor, serta keridoan. Ada yang membaca ridwaan, dan ada pula rudwaan, artinya keridoan yang banyak dari Allah dan Allah Maha Melihat, maksudnya Maha Mengetahui akan hamba-hambanya, mereka akan dibalas menurut amalnya masing-masing. Ayat 16. Tafsirnya, yakni orang-orang yang menjadi naat atau badal, dari orang-orang yang sebelumnya berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, membenarkanmu dan Rasulmu, maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ayat 17. Tafsirnya, orang-orang yang tabah mengikuti perintah dan menjauhi maksiat, menjadi naat, yang benar dalam keimanan, yang taat kepada Allah, yang menafkahkan harta mereka, yang bersedekah dan yang memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah kami, pada waktu sahur, artinya di akhir malam. Disebutkan di sini secara khusus, karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur nyenyak. Ayat 18. Tafsirnya, Allah menyaksikan, artinya menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, bahwasanya tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar, melainkan Dia, dan menyaksikan pula atas yang demikian itu, para malaikat, dengan pengakuan mereka, dan orang-orang yang berilmu, dari kalangan para nabi dan orang-orang beriman, baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan, menegakkan keadilan dengan mengatur makhluk ciptaannya. Mansub, disebabkan kedudukannya sebagai hal, sedangkan yang menjadi amilnya ialah arti keseluruhan, yakni hanya Allah lah yang mengatur makhluknya dengan seadil-adilnya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, diulangi kembali untuk memperkokoh perkataan sebelumnya, yang maha perkasa dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatan dan ciptaannya. Sadaqallahul Azim.